dari kelas manajemen pagi 2. Di sini kami mau membuat video podcast untuk pemenuhan tugas bahasa Inggris ya. Ya. Oke. Kami dari kelas manajemen pagi 2. Jadi kita nih sebelum masuk ke inti dari topik yang akan kita angkat nanti, kita bakalan mengulik nih tentang apa aja sih yang kita rasain selama kurang lebih 2 minggu ya. Ya, udah 2 minggu kuliah. Mungkin dari siapa duluan di antara kita? JJ. Jessica. Oke, Jessica silakan. Apa aja nih yang dirasa selama kurang lebih 2 minggu nih kita kuliah? Kalau yang aku rasa sih seneng, happy dengan kawan-kawan yang aku jumpa. Kalau aku sih karena aku kan gap year ya, jadi aku merasa berubah nih. Kan dulu aku selama 2 tahun nggak kuliah, aku kerja. Jadi untuk 2 minggu ini aku belajar lagi tuh, waduh, pikiranku mulai stres kembali ya dengan pelajaran-pelajaran yang udah mulai ada materinya nih. Gitu. Kalau Erni sendiri? Kalau Erni selama 2 minggu ini kurang lebih ya oke aja, cuman balik lagi masa penyesuaian sama keadaan kampus, kampus, kebiasaan mahasiswa nih. Kita kan dulu siswa nih, Iya. udah naik ke tahap mahasiswa, jadi banyak mindset yang mau dirubah, kemudian lingkungan lagi yang kita temui. Itu aja sih. Itu aja ya, mungkin dari kami itu aja dengan dunia baru dunia kuliah kami yang baru 2 minggu ini. Benar. 2 minggu banget ya, Baru 2 minggu banget. Tugasnya udah podcast. oke. Iya, dengan itu kami bukan hanya kami bertiga nih, kami mengundang juga mengundang narasumber. Ya, narasumber kami itu adalah Kak Dela. Oke guys, sebelumnya mau ngucapin dulu terima kasih buat Kak Dela sebagai narasumber karena sudah sudi dan mau menyempatkan waktunya untuk datang untuk kita kulik-kulik tentang Rara. Iya. Dari mana tuh Kak Intan? Dari kita dengar nih, Iya. kita dengar dari bisikan-bisikan tetangga ya. Waduh, bisik-bisik tetangga. Kak Dela ini bukan asal dari Tanjung Pinang nih. Jadi dari luar mana Tanjung nih? Pinang nih. Waduh. Dari 38 provinsi. Dari manakah Kak Dela? Coba ditebak guys, dari mukanya deh, kira-kira. Langsung jawab aja deh Kak. Daripada bertanya-tanya ya kan. Bener banget, aku bukan dari Tanjung Pinang, aku dari Jawa. Iya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa yang mana? Aku dari Jawa Timur, Jawa Kediri. Iya, Aku dari baik, Kediri. baik. Jadi Kak Dela nih dari Kediri, berarti kan ke Tanjung Pinang nih. Dari umur berapa tuh? Dan alasannya nih pindah ke Tanjung Pinang tuh apa gitu? Aku ke Tanjung Pinang itu dari umur 7 tahun ya. Alasannya itu karena ikut orang tua. Orang tua kerja di sini. Biasanya emang umur 7 tahun harus ikut orang tua ya. Benar. Nggak mungkin kita ngekos. Iya, Aduh, hidup sendiri kan nggak nggak bisa bisa loh. kan ya. Masih kelas 1 SD loh. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih kan dari Kediri ke Tanjung Pinang, apa nih? Pasti ada dong kultur shocknya nih. Benar. Kak Erni. Benar nih, bikin kakak kayak kaget kok beda ya kalau di sini kok beda. Apa tuh? Dari segi bicaranya orang-orang. Bicaranya Nada orang-orang. bicaranya orang-orang Nada itu bicara. benar-benar bikin kaget sih. Biasanya kalau di Jawa itu kalau ngomong Ya. benar-benar lemah lembut. Bahkan saat marah, saat berantem juga lemah lembut. Lemah lembut. Iya. Apalagi pas dipanggil tuh. Dipanggil Dela. Jawabannya Dalam. Kalau di Pinang gimana tuh Kak? Kalau di Pinang gimana ya? Even lagi manggil nama sekalipun itu kayak ngebentak gitu. Serasa dibentak. Iya. Shock gak tuh? Bener sih, shock banget. Oke, lanjut nih Kak. Kita mau bahas soal latar belakang kakak. Mungkin kakak dulunya sekolah di mana? Aku dari PAUD sampai TK ya, itu masih di Jawa. Lalu dari SD sampai lulus SMK ini aku di Tanjung Pinang. SD mana tuh? SD di mana ya? Mana Aduh, ya? Tanjung Pinang luas. Luas Di mana nih harus kita
kita pikir dari 1 sampai sekian kita nyumpina. Aku lulusan SD 006 Bukit Bestari. SMP-nya SMP-nya SMP 12 Tanjung Pinang. SMK-nya deh. Kalau SMK ini benar-benar SMK favorit ya. Waduh, Salah satu yang favorit, yang tergengsi juga ya. Iya, cukup tergengsi ya. Aku lulusan SMK 1 Tanjung Pinang. Jurusan apa tuh Kak kalau boleh tahu? Aku ngambil administrasi perkantoran. Baik. Kak, kalau boleh tahu nih pengalaman kerja Kakak. Kebetulan kan Kakak tadi bilang Kakak lulusan SMK. Iya. Bisa disebut berapa lama waktunya? Apa aja yang Kakak dapat di sana? Lulusan SMK ya tadi kan. Di SMK itu ada yang namanya program praktik kerja lapangan. Nah, selama PKL itu aku pernah magang di Aston Hotel Tanjung Pinang. Wah, Aston. Gak main-main. Iya. Tempat keluar masuknya bule-bule. Oh, benar sekali, bisa Benar cuci ya. mata loh. Waduh, Berarti dia sama. PKL sambil Cuci Oh, mata. bukan main. Jadi Kak, apa itu? Selama 6 bulan ini sangat banyak ya pengalaman yang saya dapat, mulai dari cara berkomunikasi dengan turis itu. Berarti kakak bisa dong bahasa Inggris. Oh, bisa. mantep nih guys. Lanjut nih Kak. Kesibukan yang Kakak jalani belakangan ini apa aja kalau kita boleh tahu? Kesibukan kebetulan ya aku buka private les. Wah, private les. Ini buat kalian yang mau private les bisa ke aku. Langsung. Nanti kita cantumin nomor Ada di bawah sini ya. ya. Oke. Jadi bisa Kakak ceritakan nggak tuh apa alasan Kakak buka private les? Kalau untuk buka private les itu aku ingin mengisi waktu luangku. Dan juga aku ingin membagikan ilmu-ilmu yang udah aku dapat nih. Ingin membagikannya. Ya itu untuk amal jariah ya. Masya Allah, amal jariah guys. Terus apa sih pemicu Kakak tuh sampai sesuka itu sama bahasa Inggris? Dimulai dari SD kelas 3 aku udah mulai belajar bahasa Inggris tuh. Dan itu rasanya bener-bener seru gitu. Asik Jadi ya, asik. menantang, asyik juga. Jadi mulai dari situ aku lebih mendalami bahasa Inggris. Itu kakak suka itu karena dari ngeles kah atau memang dari gurunya, dari sekolahnya aja? Dari sekolahnya. Oh, tanpa ngeles ya kak? Tanpa Tapi les. mencintai. Mencintai. Benar. Nggak Sedalam semua itu. orang bisa mencintai ya. Iya. Lagi pelajaran bahasa Inggris. Betul sekali. Kemudian apa Kak Intan yang mau kita tanyain lagi? Umur berapa aja nih yang ada di private les Kakak? Mulai dari 9 tahun sampai belasan. Belasan, berarti dari anak SD sampai SMA nih Bisa kakak masuk. ngajar. Nah kakak kan ngajar dari SD, SMP, SMA tuh. Iya. Nah kakak pasti ada dong tantangannya. Benar. Apa aja nih tantangan yang Kakak temui selama Kakak menghadapi berbagai macam karakter dari murid-murid Kakak? Tantangannya yaitu perbedaan pola pikir mereka, perbedaan cepat atau lambatnya daya tangkap mereka. Itu benar-benar menjadi tantangan untuk saya saat ini. Berarti Kakak yang posisinya sebagai pengajar, guru, Kakak harus bisa lebih mendalami, memahami karakter Iya, dari benar. masing-masing murid ya. Benar sekali. Selanjutnya Kak Intan, apalagi? Kan Kak Dela nih udah punya 10 murid, ya kan? 10 murid yang diajar sekarang. Apakah Kak Dela akan membuka kelas lebih banyak lagi secara umum gitu? Apakah waktu dekat ini bakalan membuka? Gitu. Kalau untuk rencana membuka tuh pasti ada, ya asal dia tidak dalam waktu dekat. Karena keterbatasan waktu saya juga ya. Kakak juga kerja ya Kak? Iya, saya juga kerja. Gimana tuh Kak? Saya kerja jadi admin developer perumahan. Boleh nih kalau mau beli-beli rumah Ayo sama guys saya. yang mau Iklan, beli iklan, rumah iklan ya. langsung
video TikTok yang sempat booming, sempat Benar, viral, sempat viral. meminta perhatian khusus nih buat kita. Kak Intan ada videonya Kak Intan? Ada dong. Boleh Ntar dikasih ya. dulu. Kita tengok dulu videonya. Kak, gimana nih tanggapan Setelah kakak? melihat video ini nih, Benar. gimana tanggapan kakak atas video tersebut? Kalau menurut aku ya, aku di sini benar-benar emes banget sih sama orang tuanya yang terlihat sangat konsisten dalam mengajari anaknya. Iya, itu. benar. Apalagi dengan bahasa yang cukup berat ya untuk anak seusia adiknya ini ya. Untuk anak sekecil ini Iya. diajarkan learning lalu Learning, mengartikan ya kak ya. Iya. Itu susah banget. Benar-benar emes. Penasaran banget sih sama cara mendidiknya itu bagaimana gitu. Wah, approve nggak nih Kak buat diterapkan? Ya, proof banget. Yang penting adalah konsisten. Benar, Baik. konsisten tuh paling utama ya kak ya. Benar. Dalam belajar kita tuh harus konsisten, Benar. harus punya prinsip gitu. Betul Kak Intan. Lanjut nih Kak. Untuk kita nih lah ya, orang awam, Iya, nggak punya basic bahasa Inggris, bahkan nggak minat bahasa Inggris, kira-kira kita harus belajar dari mana dulu nih Kak? Kalau untuk pertama kali itu adalah niat itu paling penting ya. Niat ya. Dan kalau untuk belajar dari mana, mungkin bisa belajar dari mendengarkan lagu, membaca buku nggak usah yang berat-berat tentang sejarah, enggak, yang fiksi juga boleh. Tuh, terlebih fiksi. cinta-cinta nih untuk guys-guys kita di luar sana yang Benar. cinta-cinta, yang baru puber, yang Waduh, baru iya. mengenal cinta. Benar. Suka banget tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Benar. Terus melalui perantara tadi itu musik Iya. atau buku, mungkin bisa memancing rasa ingin tahu kita ya Kak terhadap Iya. arti yang kita baca, yang kita dengar gitu. Apalagi di dalam buku atau di dalam sebuah lirik lagu ya, itu banyak kosakata yang masih asing nih di telinga kita, masih asing untuk dibaca, didengar atau diucapkan. Nah itu sangat perlu tuh untuk dicari tahu artinya. Pasti tuh kita kayak apa nih artinya, pasti kita Benar. langsung translate nih di Google ya kan. Apalagi di aplikasi yang lainnya. Iya. Cut aja, abis itu Iya. kan mau minta motivasi. Ya, Menurut saya sih, menurut saya sih apa mau Actually, Sebenarnya I don't like aku tidak suka learn English dan belajar bahasa Inggris because karena I didn't know aku tidak tahu about English. about English tentang bahasa Inggris. After my mom After my mom sudah mamaku teach me teach me now. now Apa teach me? teach me mengajariku Now 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 sekarang now sekarang I can I can aku bisa speak English. speak English belajar bahasa Inggris. Iya, even though Bunda, walaupun just a little. just little, Iya, hanya hanya sedikit, but but I'm happy. happy, aku senang. Oke guys, kita udah sampai di penghujung podcast kita ini. nggak kerekam. Oke guys, kita sudah berada di penghujung dari podcast kita ini. Jadi ini adalah detik terakhir kita berjumpa dengan Kak Kak Dela. Dela. Nggak terasa ya. Iya. Ya terasa banget. Udah beberapa menit ini ya. Iya, kita banyak mengulik juga dari kisah Kak Dela. Kak, kasih kata-kata hari ini dulu deh Kak. kata-kata hari ini? Singkat saja, ini baru awal untuk kalian melangkah ya kan. Tetap semangat, tetap tegar, tetap jaga kewarasannya. Wis, itu paling penting. Paham. Kok Pak, Iya. sekali lagi Kak, paham ya Kak? Sekali lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.